Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Hidup berat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, pal? Balik lagi sama gua Tommy Jo, dan kali ini gua kedatangan tamu Chandra. Apa kabar, cuy? Hai, Bang Tommy. Siapa Tommy? Gaya lu, Chandra. Gimana kegiatan akhir-akhir ini, lagi ngapain aja, cuy? Akhir ini lagi di rumah aja nih. Saya lagi di rumah aja, lagi ngurusin apa di rumah? Lagi ngurusin burung, kebon. Lu punya burung apaan? Ada nari, ada. Udah gacor tuh? Gacor, Bang. Kalau pengen mah bisa main ke rumah. Bisa dirego. Rumah lu aja. Rumah di Narogong. Tuh yang lagi mau cari nari bisa datang tuh rumahnya si Chandra burung. Lagi nari apa aja lu punya? Ada kacor, Bang. Kacor? Dulu mah banyak, apa aja bukti. Cuman kan kayaknya kalau kebanyakan gak dipakai lomba, sayang juga. Banyak pengeluaran, banyak apa segala kan. Kacor udah jadi tapi? Udah jadi. Mana? Oke. Itu harga berapa sekarang kacor deh? Kacor sih, ya kalau bahan-bahan gitu 400, 300. Kalau punya lu udah jadi gitu? Kalau jadi paling minimal 700 lah. 200 Sampai 1 juta. Ya, lumayan juga. Ya, nyari-nyari kesibukan lah. Tapi itu harga pasaran sih gitu kacor ya? Pasaran. Cuy, lu kan sekarang lagi di rumah nih. Sebelumnya kan gawe kan. Nah, pas gawe, lu gawe apaan sih? Ya, gawe mah udah gimana ya, Bang? Gawe yang sekarang apa yang kemarin-kemarin nih? Gawe yang kemarin. Yang kemarin. Kalau kemarin-kemarin ini mah kita jadi driver, Bang. Jadi driver. Berapa tahun jadi driver? Supir kalau kata bahasa kampung. Sopir. Berapa tahun sih lu jadi sopir? Ada sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun. 2 tahunan lebih. Itu di satu perusahaan apa sebelumnya? Perusahaan sebelumnya lu pernah jadi sopir juga tapi udah sebelumnya di instansi, Bang. Sebelumnya instansi pemerintahan ya? Pemerintahan. Kencang loh. Jokowi. Dulu di pemerintahan, Bang. Pemerintah berapa tahun sih? Ada 4 tahun lah. Dapat 4 tahun. Nah, itu ngurusin orang tua. Tidak ada orang tua juga dulu di sana sih. Terus ngapa lu berhenti atau? Ya, ada sesuatu hal. Ya, berarti lu yang mundur, lu resign ya? Mundur saya. Nah, lu kan jadi driver nih di kementerian. Bedanya apa? Lu di driver di kementerian sama driver ya katakan perusahaan biasa gitu. Perusahaan swasta. Kalau di perusahaan biasa mah kayak kemarin itu ya untuk kedisiplinannya kurang lah. Kalau kita di pemerintahan tuh disiplin banget. Memang ketat. Dari segi waktu, dari segi apa ya? Kebersihan segala macamnya. Berarti ada yang tim kontrolnya lagi. Enggak sih, kalau itu nggak ada. Cuma kita aja yang ini aja. Gitu. Target alat ukur lo sendiri ya. Gimana caranya? Pokoknya mobil itu udah siap bersih ya. Kalau ada apa-apa ya kita dikomplain juga sih sama user ya. bagiannya apa? Sama ininya gitu, atasan kita juga. Iyalah, namanya kerja dimanapun. Iya. Ya pasti ya namanya komplain itu udah bagian dari gaji lah. Betul. Udah gaji ya udah siap domelin berarti. Tambah jadi karyawan. Iya. Lu kan jadi driver 4 tahun, terus jadi terakhir 2 tahun ya. Apakah dari 4 tahun ini langsung dapat kerjaan driver yang 2 tahun atau sebelumnya kemana dulu? Oh, kalau sebelumnya kita main dangdut, Bang. Buset, main dangdut biasa, ngaprak-ngaprak kampung. Main dangdut. Karena hobi saya kan dangdut nih. Hobi saya dangdut dari masih SD udah dangdutan kita nih. Dangdutan. Penyanyi dangdut yang paling favorit? Roma Irama, Soneta, Forza. Lagu yang paling lu favoritin? Kehilangan. Banyak kok, Bang. Coba lu kalau nyanyi dikit lah. Kehilangan, coba lu mau denger lah. Takutnya ntar kalau ada yang denger direkam, Bang. Masuk TV rekod saya. Iya, siapa tahu.
Jadi sebelum ini kan dia memang kawan gue, dia pernah cerita pernah ikut apa KDI kalau nggak salah ya. Gila cuy. Masih di zaman SMP lu lah. Pernah SMP lu? Di zaman SMP. Ikut KDI gitu. Udah ikut audisi KDI tapi nggak lolos. Lolos bang 100 besar. Lolos 100 besar. Dari berapa tuh cuy? Dari sekian ribu lah. Yes. 100 besar. Tapi itu udah KDI ke-3 kalau nggak salah. Oh KDI 3. KDI 1-2 nya kita enggak. Pas KDI 3 masuk lah. Nggak lolos apa nggak ikut? Nggak lolos. Ikut kita sampai 4 kali pengen jadi artis bang. Niatan. Tapi nggak bisa. Kayaknya emang jalan hidupnya mau jadi artis ya. Namanya rezeki kan masing-masing ya. Coba dong bener, dikit aja dikit deh kehilangan dikit aja. Karena gua apa? Lanjut Andi Romai Rama kehilangan. Gua kehilangan. Dikit aja. Direkam ya? Wah iya ini direkam. Iya. Coba kamera itu tuh. Kalau sudah tiada baru terasa. Wah. Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Hidup berat aku rasa. Berat bang. Berat hidup berat. Pokoknya nanti kita bikin segmen khusus lu nyanyi ya. Gimana? Wajar lah kalau dia masuk sampai 100 besar kan dari KDI. Itu dulu bang, masih suara masih belum kempreng. Sekarang kan udah banyak masuk dari mana-mana. Lu kenapa dangdut pantura nggak ikut tuh? Nggak masuk umur. Oh iya umur. Ya gini lah kalau umur udah kepalan tua, kurang gaul. Tapi kelihatan lu masih rada muda. Iya. Ini kan lu berarti 4 tahun lu gawe di pemerintahan, ya kan terus abis itu lu katanya tadi main organ tunggal. Nah lu main organ tunggal itu berapa tahun? Ya dari SMP aja kelas 2 sampai lulus SMA. Lulus SMA. SMA. Terus sebagai apa lu di organ tunggal? Awalnya kita main tamborin. Main tambur ya. Nah, karena kan dari KDI kan baru lulus nih. Udah ada saudara. Kebetulan itu mainnya sebagian saudara. Oh masih tinggal saudara. Masih saudara. Terus udah lah ikut gua aja. Akhirnya kita ditarik. Nah dia suruh jadi penyanyi. Cuman hati mah gak laku bang nyanyi. Iya. Kurang seksi katanya emang gitu. Harusnya emang biduan deh. Iya. Cakep yang paha ya itu Nah, lah. gitu dah. Apa mati kan? Iya. Dari lu main tamborin pertama nih. Tamborin sambil ngisi-ngisi nyanyi duet. Gitu. Akhirnya kita kan karena bapak juga dari dulu kan beliin gendang, beliin suling gitu. Akhirnya kita main-main gendang, suling. Bisa semua tuh. Nah, bos ngeliat bisa main gendang nggak? Bisa. Udah. Sekarang coba satu lagu dua lagu main gendang. Nah, akhirnya kita ditarik main gendang. Gitu. Nah waktu bayaran lu di organ tunggal itu sekali manggung itu berapa sih? Player itu gua penasaran deh. Kalau Player siar mah kayaknya uang banget ya. Iya mantap lagi Sama artis. Ada kostumnya gitu. Kalau kostum ada dari Oh, kalau kostum ada. Iya. Cuman kalau bicara pembayaran mah sedih. Kayak Inul juga sih. Kenapa Inul juga waktu baru-baru kan dibayar kan cuman nasi bungkus, tapi saya emang enggak. 40.000 sama rokok 4 bungkus. 40.000 itu dari jam berapa sampai jam berapa jam lah? 8 jam kan? Kalau hitung jamnya mah pusing. Pokoknya dari zuhur, break lah. maghrib, Sholat. nanti fullnya dari habis isya sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi. Itu 40.000 cuy. 40.000. Cuma kita seneng aja gitu, namanya hobi. Ya kalau hobi jadi gak mau capek lah. Iya, kebayar lah. Nah, kan gue penasaran organ tunggal itu kan dia banyak saweran ya, apalagi kalau biduan ya oke lah gitu kan. Nah, itu nanti hasil saweran itu khusus buat biduan apa nanti dipecah ke player lagi? Oh, kalau saweran mah ini bang dibagi-bagi rata. Bagi rata. Jadi dikumpulin dapatnya berapa ya udah dibagi rata, kru, pemain, artisnya. Oh berarti kalau nggak ngaruh ya misalnya walaupun dia penyanyinya artis tetap dibagi rata kan? Dibagi rata, tapi kalau artisnya sendiri dia punya standar bayaran penyanyinya berapa. Misalnya dia minta bayaran waktu mau nyanyinya tuh 200 atau 300. Nah nanti tambahannya dari uang saweran itu. Berarti lu sekali manggung itu nggak cuma 40.000 lah, bisa lebih lah dengan kalau dihitung Ya, saweran. Kalau dihitung saweran kadang-kadang ganti juga kan bang. Dimasukin di dalam gendang sama krunya kan. Namanya kita pengertian ya ada loh bang. Tapi kalau bicara pembayaran mah ya intinya 40.000 lah gitu. 40.000, oke, luar biasa. Lu kan tadi kan dari SMP, SMA tuh main organ tunggal dan terus lu. Terus sebenarnya lulusannya apa sih? SMA kan?
lulusan mah S1 bang. Hah, serius lo? Iya, hukum. Wih. Tahu hukumnya hukum apa? Hukum rimba kali ya. S1 hukum cuy. S1 hukum tapi lu kenapa? Nah ini gue penasaran. Lu S1 hukum. Iya. Lulus kan? Lulus alhamdulillah bang. Ada jasanya? Ada siap. Ntar gue tempel di sini nih jasanya. Siap. Ada. Kan kadang ya namanya punya gelar, punya sarjana, lu sarjana hukum nih, kadang punya idealis tersendiri. Gue mau kerjanya yang enak, gue mau kerja di kantor. Lu kenapa terakhir 2 tahun terakhir ini milihnya di supir? Jadi dulu itu di instansi sebelumnya saya juga pernah kerja jadi staf bang. Jadi di staf biro umum Mahkamah Agung bagian pengurusan STNK, SIM. Oh jadi lu di pemerintahan ini sebelumnya di staf, di bagiannya divisi biro umum. Nah terus lu pun deh enak jadi staf nih. Bosan bang. Kalau di dalam ruangan tuh orangnya itu aja yang kita lihat. Maksud saya ngeliatnya cuman air asam lagi, ikan asin lagi. Oh saya lihat udah kerjanya ribet, dituntut-tuntut gitu kan. Aduh, gimana ya? Nah sampai akhirnya kebetulan saya hobi banget mobil nih bang. Hobi banget mobil. Nah kebetulan pada waktu itu instansi itu mengadakan mobil yang saya mau. Mobil apa tuh? Mobil HS. Toyota HS. HS yang sekarang dipakai buat travel. Itu saya seneng banget. Saya sampai bilang pas mobil di jalan, kapan saya bisa beli mobil ini? Kalau beli nggak akan mungkin, harganya juga udah. Ya, saat itu harga HS itu bisa berapa? Bisa 480 juta kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? Tahun 2012, 2013 nih. 2013. Berarti lu 2013 udah jadi staf biro umum di kementerian. Tapi karena lu suka sama mobil nih, mobil iya. Lu mutusin jadi driver tuh? Awalnya enggak. Jadi kan atasan tuh juga ngomong kan. Ra, udah lu di sini aja. Ngapain lu gini? Iya Pak. Cuman kita hati berontak. Gimana sih? Atasan lu udah nyaranin lu tetap staff berarti ya. Karena di situ tuh ya ngerti lah kalau main di dalam kan ya, kelihatan itu aja begitu. Terus ya gimana ya? Saya berontak lah, hati nggak bisa gitu. Emang berarti bukan passion lu di belakang meja lah. Kita harus clear lah, artinya lihat terkontrol. Gitu. Nah pas banget mobil itu datang, ada 3 unit. Saya gimana nih caranya saya bisa dapat mobil ini? Paling enggak bisa saya bawa pulang ke rumah nih. Terus saya datang naik ke atasan. Orang bagian kendaraan. Kebetulan di situ lagi butuh driver kosong. Ada lagi kosong tapi nggak ada orang. Saya masuk. Pak saya gini. Ya lu ceritain lah. Saya ceritain lah keadaan saya. Tapi begini Ra, lu kan begini nih. Ya saya nggak usah mikirin itu lah. Oh berarti atasan lu masih pertimbangan kan lu punya latar belakang sarjana nih. Saya kan Ra. Sarjananya mau kemana ini? Jadi driver. Terus? Paling tidak kan lu kalau di dalam kan jenjangnya bisa lebih cepat, enak gitu. Cuman saya nggak mikirin itu Pak. Jujur aja kalau hati emang berontak. Tapi saya seneng di mobil. Sampai akhirnya ya udah ketemu sama si penumpang ngomong. Saya anaknya ini, begini, rumah saya di sini. Pada waktu itu langsung dikasih kunci, bawa pulang, masuk per tanggal 1. Saya senang banget. Langsung tuh mobil Bang, saya variasi sendiri, pakai duit sendiri. Pada waktu itu, enggak kan waktu itu kan berarti lu kondisi masih kerja nih sebagai staf biro umum. Berarti lu resign? Enggak, dipindahin aja. Karena kan masih di biro umum gitu. Berarti jadi kendaraan itu sama bagian saya yang dulu itu masih satu divisi ya. Ini. Jadi kalau mau pindah ya pun tinggal loncat aja. Berarti drivernya itu bukan outsourcing ya, memang kontrak pemerintah. Honorer ya pemerintahan. Nah sejalan itu mobil diizinin nih, lu boleh bawa pulang. Sampai lu variasi pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri Bang. Pada waktu itu saya ingat habis sekitar 8 juta. Awal mobil itu datang. Pada waktu itu datang. Karena saya emang seneng banget, pengen banget gitu. Sampai kapan nih saya bisa beli nih? Kebetulan saya dikasih nih. Sampai bawa gitu kan. Walaupun belum punya. Pada waktu itu saya pas kebetulan megang ada rezeki lah sedikit.
Lalu saya variasi, saya pasangin segala sarung jos, ininya, kaca film, sampai saya hobi banget sama Soneta bro. Itu mobil saya tulisnya Soneta. Itu kan lu modif tapi nggak apa-apa dari kantor. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi memang di instansi itu banyak kan begitu. Mobil-mobilnya itu yang penting rapi, terawat. Kalau masalah yang ini cuma sekedar tulisan biasa, nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu kan mobil kantor masalahnya lah ya. Terus lo modifikasi nih, lu nggak ngerasa rugi? Dalam arti kan apa nanti ketika mobil itu nggak sama lu copotin nih variasinya atau gimana? Kemarin sih waktu pas terakhir saya bawa itu saya copot, yang bisa dicopot. Oh bisa coba ya. Tapi kebetulan penumpangnya itu pengertian. Oh, gitu. Pas dia ngeliat mobil itu rapi, cakep, bagus. Dari mana nih mas? Kok bisa rapi? Sampai pada waktu itu saya bikin selimut, saya beliin bantal, biar kayak di Semarang gitu. Setiap hari Jumat saya bawain kue. Saya kasih itu kue tapi modal sendiri. Saya modal sendiri. Pelayanan lah biasa. Ini kalau driver oke. Pelayanan. Terus cara kerja saya lah pelayanan begitu, mengambil simpati orang. Nah, tapi lu gak ngerasa rugi. Lu bawa apa sih itu? Maksudnya lu kan bawa mobil HS. Nah yang lu bawa ini karyawan kah? Karyawan kementerian lah ya. Iya. Sila kementerian. Apa lu nggak mikirin rugi nih? Ya kasarnya misal satu box naik harga 5.000 aja. Kalau HS itu berapa orang sih penumpangnya? Penumpangnya kalau saya bawa 10 ya. Isinya sih 15, cuman yang saya bawa 10. Kalau misalnya lu bawa seneng 5.000 aja kali 10 ketahuan tuh hari Jumat lu harus keluar 50.000 yang belum tentu balik gitu. Itu gimana itu? Kebetulan ya inilah rezeki Allah yang atur. Ketika kita kasih pelayanan terbaik buat mereka pun akan balik ke kita dengan cara yang baik. Alhamdulillah penumpangnya paham. Paham, ya. Setiap minggu ada yang ngasih aja nih. Misalnya ada sedikit-sedikit. Gini nih. Alhamdulillah itu berarti rezeki. Ada aja rezeki gitu. Tapi gini cuy, gue masih bingung nih. Lu punya gelar S1 hukum gitu. Mak lu pasti orang tua lu bangga nih lu kerja di kementerian sebagai staf biro umum lo ya kan. Walaupun biro umum luar biasa lah, lagi di suatu kementerian terus tiba-tiba lu mutusin mau jadi driver. Apa ada penekanan khusus dari orang tua lu ke lu atau gimana? Kalau orang tua jujur aja nggak terima. Ya, mana ada sih orang tua yang pengen anaknya jadi driver? Kalau hede-hede enggak. Kebetulan kita kalau sekolah biaya sendiri. Alhamdulillah. Oh, lu kuliah biaya sendiri? Biaya sendiri. Nah, nih, perlu dicontoh. Biaya sendiri. Ya, walaupun dengan keringat, meras-meras. Sebenarnya itu berat juga. Kalau saya dapat S1 berat susah begitu. Tapi saya milih jadi ini. Gitu. Tapi saya kok jiwa saya ngerasa nyaman aja gitu, enak aja. Nyaman. Dan rezeki datang aja saya. Gitu. Ya dengan gimana caranya gitu. Ya sebenarnya sih apa aja yang saya pegang Pak. Karena saya hobi di mobil, ya khususnya di mobil yang saya pegang. Gitu. Jadi kalau memang udah hobi, lu sendiri lebih pilih kenyamanan ya. Kenyamanan. Karena lu ngerasa di belakang meja itu bukan passion lu berarti. Gitu. Karena yang kita lihat itu datang selalu orangnya itu aja. Yang kita lihat komputer. Kalau dulu mah ada mesin tik, dia mesin tik. Kayaknya bosan banget ya. Mesin tik lagi, komputer lagi. Terus orangnya itu aja. Itu kalau di instansi saya ini, itu kalau udah melihat berkas-berkas, aduh pusing. Banyak. Apalagi kita kalau ngurusin STNK, itu pengadilan seluruh Indonesia, kita yang pegang. Jadi kadang-kadang satu hari itu megang dapat 10, 15 tuh. Karena kan seluruh Indonesia. Masuknya ke pusat, kita pegang. Oh yang ngurus berarti yang ngurus. Ada yang berdua. Oh berdua. Ya sama senior lah, yang lebih tua itu. Nah tapi lu kasih penjelasan ke orang tua lu nih. Misalnya Pak, Bu, apa orang tua lu kan sarjana, ngapain lu jadi driver? Maaf ya, ini bukan yang ngerendahin driver sekali lagi, mohon maaf ya. Bukan sekali lagi bukan ngerendahin. Tapi maksudnya pasti kan namanya orang tua kan, pasti ada mungkin tekanan ke lu, cara lu ngadepin atau komunikasi sama mereka ini gimana? Ya karena pada waktu itu bapak saya juga udah nggak ada. Kebetulan meninggal pada waktu saya belum masuk di situ. Tapi sudah sering diajak ke situ. Udah kenal juga sama orang-orang di situ. Jadi 2012 bapak saya nggak ada. 2013 awal saya
mulai masuk. Awal-awal sekali saya Januari saya udah mulai masuk. Sekitar 2013 akhir atau 2014 pertengahan saya kurang lupa. Saya nggak lama dipindah ke sana ke sini sampai akhirnya saya mau mobil itu. Gitu. Nah seperti orang tua ibu nanya lah, kenapa enggak kok bukan enak di dalam? Kan kalau mobil ya ini capek. Gitu. Sampai ini sekarang udah jadi istri, dulu mah masih pacar. Pas tahu saya jadi driver, dia nangis, kan capek mas. Kenapa kamu jadi driver? Tapi kondisi itu udah nikah atau belum? Masih pacaran, dia main ke rumah dari Jawa Timur. Tapi lu ceritain dong kondisinya. Dia pas lagi main ke rumah saya mau jemputan, dia ngeliat, karena saya ajak ikut. Bukannya capek ya driver? Ya semua orang kerja capek. Saya merasa nyaman di sini, merasa ketemu lah sama saya nyawanya nih. Ya disitulah saya akhirnya ya udah saya lebih enak di sini. Sampai mobil pokoknya udah saya variasi habis. Saya pasangin TV depan belakang. Pokoknya saya senang lah. Artinya jiwa saya dapat ke sini. Gitu. Ya rezeki ngikutin saya. Sampai ada orang-orang staff sendiri yang memandang saya sebagai driver. Staff sendiri melihat lebih enak driver. Sampai nyuci mobil, ngelap-ngelap, istirahat, tidur. Iya. Bagi menurut pandangan mereka. Ya kelihatannya enak ya. Kerjanya enak. Kerjanya gitu doang. Tapi kalau udah di jalan, harus standby mata, jaga energi, buat emosi, buat keselamatan penumpang ya. Karena yang kita bawa itu tanggung jawab 10 orang. Kalau ada apa-apa kita tanggung jawab. Karena kita kendalinya, gitu. Salut buat para seluruh driver Indonesia, gitu. Nah cuy, bokap lu tuh berarti kerja di pemerintah itu juga? Ya. Sorry, apakah sebagai driver juga? Atau ya. Apa karena maaf ya, karena mungkin bokap lu driver, maksudnya lu pengen terusin? Enggak. Jadi kalau saya mau cerita, bapak saya itu dulu bawa pejabat menteri sampai 2 hari nggak pulang, 1 minggu nggak pulang, karena di sana kan sistemnya apa ya? Kalau di kementerian itu, apalagi kita bawa atasnya langsung, nomor satunya, itu nggak bisa kita pulang setiap hari, paling nggak 3 hari sekali. Nah sampai akhirnya bapak saya anestir, nggak mau lah bawa ini karena jarang ketemu orang rumah. Gitu. Memang apa aja siap ada, kita mau pejabat fasilitas ada, semua dikasih. Nah akhirnya bapak saya anestir, baliklah ke pool lagi. Nah bapak saya balik ke pool, makanya udahlah saya cukup sampai sini. Akhirnya buat jemputan, makanya jemputan bis 3/4. Nah, saya dari kecil udah dibawa tuh. Asal libur dibawa tuh. Berarti waktu lu kecil pun udah ikut bokap lu aja. Asal saya libur sekolah diajak. Lalu tuh, benar mandir diajak. Asal Pak libur ikut. Ntar pulang mobil. Dari situ kalau hobi mobil, betul. Bapak saya punya mobil satu bulan bisa 2 kali ganti cat. Dicat sendiri bapak saya. Dia punya peralatan sendiri. Gitu. Tapi emang udah hobi ya, udah hobi banget ya. Betul. Nah sorry nih, bokap lu berarti meninggal tahun 2012. Sakit kan atau tanpa sakit, meninggal mendadak. Itu posisi masih aktif. Masih aktif. Maksudnya kondisi waktu, mohon maaf, sebelum wafat itu sehat-sehat aja kan? Saya pulang dari puncak. Kebetulan pulang dari puncak, jemput cucu ponakan sama ibu, pulang sampai rumah habis maghrib, terus dia jam 8 masuk, jam 9 saya ke atas, dia udah sujud, kondisi sujud. Ya mudah-mudahan bapak saya amin diterima lah. Amin ya Allah. Nah waktu lu otomatis pasti shock lah ngeliat bokap lu. Respon pertama lu, apakah lu langsung angkat mau ke rumah sakit atau? Oh, pada waktu saya masuk itu bapak langsung saya angkat, saya peluk,
saya koyak-koyak, tahunya udah nggak sadar. Saya langsung lari ke rumah kakak saya. Kebetulan itu udah besar rumah tuh. Saya lari ke rumah kakak, ngomong kondisi begini, terus orang tetangga pada tahu, diangkat ke mobil, posisi rumah sakit udah nggak ada. Disitulah saya kehilangan banget. Nah, ada cerita lagi sebelum bapak saya meninggal tuh saya sering banget nyanyi lagu kehilangan. Apakah itu suatu firasat? Mungkin karena bapak saya itu pas saya udah keluar SMA nggak pernah lepas dari pantat bapak saya selalu nempel lah ya. Selalu nempel, kemana aja ngikut, di mana ada bapak di situ ada saya gitu. Sampai ketika dia kemana pun mancing, kalau dia nggak ada saya, Bang Robi bisa tahu, kalau dia nggak ada saya di kantor jam 1 udah pulang. Jam 1 udah pulang. Saya tahunya ada tukang kopi yang biasa mangkal di sebelah. Pas bapak udah meninggal, saya datang ke kantor dengan membawa bis. Padahal saya belum pernah bisa bawa mobil. Sebelumnya belum bisa bawa mobil. Tapi langsung bisa bawa. Tapi saya begini, pas bapak saya meninggal, sebelumnya dia udah ngomong, karena mau belajar. Kalau mau belajar lihatin aja caranya, nanti bisa sendiri. Oh gitu. Nah pas bapak saya meninggal, mobil itu 2 minggu nongkrong. Nganggur lah. Nggak ada yang pakai. Nganggur di pool. Nganggur. Nggak ada yang pakai sama sekali. Terus saya mikir, kasihan juga nih mobil. Saya yang bersihin setiap harinya, saya yang nyuciin, saya pelin, saya tidur di situ. Gitu. Kok begini amat hasilnya? Akhirnya saya mau beranikan diri lah. Pak, saya duduk di atas mobilnya. Pak, sekarang datang menerusin bapak. Pada waktu itu saya belum jadi honorer ya, belum jadi honorer. Saya cuma bilang, Pak, kalau mau boleh tante ngurusin bapak ini. Gitu. Nah, saya tahu jalan dari bapak saya sampai ke Surabaya, Madura, sampai ke Bali, itu pengalaman bapak saya. Tapi saya nggak pernah bawa mobil. Bapak saya nggak pernah mengizinkan saya untuk menjadi supir. Iya lah. Mungkin orang tua manapun juga nggak mau nasib anaknya, maksudnya seperti bapaknya belum bisa, pasti semua orang tua harapannya bisa lebih dari orang tuanya itu. Nah kalau mau tahu lagi, kenapa saya bisa bicara, saya biaya kuliah sendiri, bisa beli motor sendiri, sampai dulu saya bisa laptop sendiri, masuk kuliah bayar sendiri. Itu saya pada waktu ikut di bis, ya, saya itu dimodalin sama ada orang kantor. Jadi saya datang ke kantor. Datang nyuci mobil. Terus pas saya nyuci mobil saya duduk. Itu itu lulus SMA kan? Lulus SMA. Karena waktu itu saya main dangdut kan nggak rutin lah ya. Main dangdut kan cuma buat iseng lah karena kita hobi gitu. Terus bapak bilang ngapain Indra? Di rumah aja, kuliah juga enggak. Udah ikut bapak aja. Di sana kan ada rezekinya. Gitu. Terus kita ikutlah. Di situ ada sekitar kurang dari sebulan. Sampai ada teman bapak saya tuh, ini ada duit 20.000. Saya ingat banget, ada duit 20.000. Lu beli kopi, nanti lu masak. Tuh tekonya di sana, ada gelasnya. Lu ini di situ katanya. Nah, pada waktu itu saya beli. Orang udah bayar ke saya. Pada waktu itu harganya masih 2.000. Berarti kopi saya seduh, orang bayar ke saya 2.000. 20.000 lu beliin kopi box renceng gitu. Renceng. Orang pada bayar ke saya, gitu, 2.000. Sampai akhirnya, kok? Karena kan dulu driver itu dikasih ruangan, tempat kumpul lah, ya, tempat kumpul. Kita dikasih ruangan di situ, ya akhirnya ya bisa tidur, ngopi bercanda. Sampai akhirnya ya ditambah lah, karena kelihatannya kok banyak nih. Akhirnya bapak saya beli teko sendiri. Nah, terus akhirnya masak mie. Kebetulan saya itu ternak ayam, saya bikin lah telur setengah matang juga. Sampai akhirnya setiap hari itu saya bisa bawa duit pada waktu itu ya. Paling enggak 200.000 bersih. 200.000 udah bersih pada waktu itu. Itu sebelum lu kerja di situ ya? Sebelum saya kerja di situ, saya masih cuma masih ikut orang tua lu berarti gitu. Bahasanya mah ngenekin tadi. Ini sebelum mungkin bokap lu wafat, ada kata-kata terakhir yang lu ingat
sampai sekarang lu terngiang lah di kepala lu, oh iya bokap gue pernah ngomong gitu. Ya kalau ini mah bapak saya cuma pesan hidup jujur, cuman gitu. Jujur, disiplin, harus percaya harus dipercaya sama orang. Kita harus baik sama orang, harus pintar bergaul. Kalau bapak saya itu, karena kalau boleh cerita nih, di hari akhir bapak saya nggak ada. Bapak saya bukan orang hebat, bapak saya bukan orang pejabat, bukan orang yang wah, yang bagaimana, bukan. Bapak saya orang biasa. Bapak saya PNS biasa. Tapi ketika dia meninggal, orang yang datang saya sendiri sampai Walahan ya, ngelus dada. sampai terima tamunya itu banyak. Terima tamu banyak banget. Di masjid kata orang kalau dapat 3 sap aja udah Alhamdulillah. insya Allah surga. Amin. Tapi bapak saya mau penuh. Full itu Sampai ada tukang bangunan pada waktu itu disuruh berhenti sama yang punya rumah. Berhenti. Ini ada penguburan Pak Toyo, bapak saya namanya Toyo. ikut sholat gitu. Ngikut sholat, dia ngikut nganter. Itu dari instansi aja sampai 3 bis antar. Dari Belum mobilnya. mobil pribadi. Nah, tapi saya pada waktu itu sih keadaan pingsan. Kita nggak pingsan tapi nggak sadar aja. Pada waktu itu begitu, jadi orang cerita, salut begini. Saya lihat fotonya juga. Ya Allah, insya Allah bapak saya Amin. bisa bikin malah. Ya itu, terus akhirnya pada saat saya jualan kopi Bang Romi, saya merasakan punya duit nih 200.000, 300.000. Bahkan teman saya yang sekarang udah kerja yang gajinya sampai puluhan juta, pada waktu itu dia belum pada megang duit. Jadi orang-orang teman saya itu belum pada megang duit, saya udah megang ratusan ribu Sehari itu ya, bersih. sehari. Sampai dia nggak percaya, datang ikut saya. Bener ternyata. Nah, enak banget Ra, asal sore setor orang. Iya. Ada yang 5.000, 10.000 gitu. Nah disitulah saya kumpulin. Setiap hari tuh saya kumpulin paling enggak tuh minimal 50. Tuh lo kumpulin itu buat Ya kumpulin, ya saya niatnya pengen beli apa gitu kan. Saya kumpulin sendiri tuh, akhirnya beli motor. Sampai sekarang saya pakai nih, gitu. Nah sampai akhirnya, berarti Jupiter MX lo itu tuh hasil jualan. oh iya, makanya sampai kapanpun, Gak jual, ya. walaupun keadaan kondisinya Bang Romi tahu, Iya. cuma mahal. Motor itu bukan karena kelihatan tahunnya tua jadi murah, karena memang ada sejarah sendiri. Ada sejarahnya. Cara dapetinnya itu. Ya. Namanya juga masih nama almarhum. Oh, nama bokap berarti. Belum saya ganti. Emang sengaja? Nggak sengaja juga. Kayaknya hilang, orangnya males. Gitu. Aja ya. Sampai lu jualan kopi, terus sampai lu apa lu nggak malu? Kan banyak nih namanya baru lulus SMA kan, terus ya kadang-kadang gengsinya ABG kan. Gue maunya langsung tempat kerja yang enak baru lulus SMA. Tapi lu mau dan lu berani jualan kopi gitu loh. Kalau hujatan mah banyak kan Bang. Namanya kita ya sebelumnya kuliah aja. Sebelum kuliah lah saya namanya, tapi orang nggak ada yang tahu kalau saya itu jualan kopi tuh. Oh gitu. Tahunya saya kerja aja karena saya pakaian rapi, Oh, bagus. rapi. Tapi saya cerita sama teman-teman saya, tapi sebagian orang yang nggak pernah jalan, Tahunya lu saya pakai kerja gitu. Kalau lu penghasilan sehari 200.000 berarti gaji Kalah, itu kalah. Saya jamin kalah sama saya. Saya berani jamin. Itu saksi hidupnya ada, ibunya pun tahu. Berarti kalau kita ngeliat orang jualan kopi, nah bisa jadi penghasilannya lebih gede daripada yang kerja. Kelihatannya simpel ya. Ya itu pada waktu itu sampai akhirnya saya di motor kumpulin lagi bisa apa yang beliin yang lain-lain gitu. Saya pengen AC nih, pengen AC, beli AC gitu. Alhamdulillah berarti banyak-banyak kebeli walaupun cuma ada jual kopi tadi. Sampai akhirnya saya kan itu berhenti dari istilahnya dari SMA terus nggak terusin ke kuliah kan sampai ada setahun setengah. Oh berarti lu sempat jeda setahun setengah setelah lu mutusin buat kuliah. Setahun setengah itu bukan karena orang tua saya nggak mampu, tapi memang saya diketuk sama kakak saya yang perempuan. Dra, lu mau kuliah dibayar orang tua? Kalau gue sih nggak mau. Dari situlah saya diketuk nih hati saya. Dia aja perempuan bisa, kenapa saya laki nggak bisa? Ada tantangan tersendiri. Sampai akhirnya saya ngasih
formulir ke bapak saya, Pak saya mau kuliah. Pada waktu itu saya di BSI, ngambil komputer akuntansi ya. Saya udah daftar, udah masuk duit. Karena berhubung saya mainnya di di instansi lah, di instansi, saya main di instansi itu. Ada teman bapak saya, ya rahim lah. Dia juga driver tapi kuliah, gitu. Sampai sekarang jenjangnya udah bagus lah. Alhamdulillah. Nah, saya dinasehatin, Rak, kamu nongkrongnya di sini. Kenapa kuliahnya ngambil itu? Tapi udah saya bayar, saya udah masuk. Cabut, hangus duit saya ganti. Sampai segitu ya? Masuk tempat saya. Cuman murah, bayarnya waktu itu 250.000 per semester. Enggak, bayar masuknya. Bayar pendaftaran Pendaftarannya 250.000. Itu 400 sudah sama dapat alma mater. Kampus apa sih, boleh disebut nggak kampusnya? Boleh nih Bang. Boleh Pak. Kampus Atahiriah Di Jakarta. Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Melayu kecil. Lo lulusan tahun berapa sih? Tahun 2012. Lulus tahun 2012 tuh kuliah ya. Jadi bapak saya meninggalnya November tanggal 8, November tanggal 4, saya wisuda Desember tanggal 8. Nah, itu perasaan lu gimana? Waduh, hancur Bang. Kalau masuk semangat lu, gue pengen nunjukin nih gue bisa lulus kuliah pakai duit gue sendiri, banggain orang tua. Karena pada waktu saya ngasih formulir saya bisa masuk saya kuliah, pada waktu itu aja bapak saya udah nangis. Bapak nggak bisa biayain kamu, tapi kamu bisa kuliah sendiri Kak. Gitu. Mudah-mudahan kamu bisa ini. Amin. Gitu kan, dibilang gitu, ya Pak. Udah. Sampai pas dia meninggal itu, bapak saya meninggal, ya saya nggak bisa apa-apa. Cuma nangis saja. Cuma saya liatin fotonya, Pak, ini pakai toga, gitu kan, pakai toga. Kita datang ke makamnya, pakai toga ke makamnya. Makam kayak Toga, pakai ke makam toga ya. Nggak, ya sampai nggak kuat berdiri di papa sama abang ya. Itu satu kayak kedekatan lu sama bokap lu. Karena emang nggak gimana ya. Kalau saya bilang saya nggak pernah lepas, mungkin orang sebagian nggak akan percaya. Tapi kalau yang di instansi saya, yang udah tahu saya pasti tahu gimana Chandra dapetnya gimana, sedekat apa sama bapak. Gitu. Nah, kalau lu mungkin nyebutin nama-nama orang nih yang berjasa saat itu, misalnya 3 orang deh yang menurut lu paling berjasa saat itu, dari lu 0 nih jualan kopi sampai lu bisa kerja di situ, siapa orang-orangnya yang paling menurut lu? Paling Ibu, bapak, bokap lu, sama ada lagi orang kantor satu. siapa? Ya walaupun sekarang saya udah jarang Seorang yang ketemu ya, namanya Pak Haji Hasan. Pak Haji Hasan. Itu yang awalnya membuka jalan cerita saya ini. Mungkin kalau memang ya siapa tahu kan linknya bisa lu share ke dia. Lu mau ngucapin apa nih ke Pak Haji Hasan? Terima kasih Pak Haji Hasan, selama ini udah di sana mendidik saya, ngajarin saya, membuka jalan saya sampai sekarang. Ya mudah-mudahan Pak Haji Hasan di sana bisa sehat, Amin. bisa ya lancar segalanya lah. Saya dengar-dengar juga Pak Haji Hasan katanya udah pensiun. Mudah-mudahan di masa pensiunnya ya bisa bahagialah sama anak cucunya. Berarti ini sosok yang luar biasa banget untuk di kantor ya. Pada waktu itu. Nah, lu kan sempat kerja di kantor, terus juga lu orang lapangan juga lah sebagai driver namanya. Mungkin lu punya tips atau saran nih buat para semua orang yang kerja lah, maksudnya nggak harus di bidang driver. Apa sih tips? Tadi lu bilang kan jujur. Nah, selain itu buat cara bekerja yang baik menurut lu? Ya yang penting gimana ya? Kalau ada saya sih, kalau orang kerja dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, kalau orang kerja itu ya satu disiplin, terus kitanya juga harus taat sama peraturan yang ada, terus juga ya jangan melawan lah. Artinya kalau kita benar kita berani melawan, tapi kalau kita salah ya kita harus ngakuin kita salah. Itu yang saya pegang awal, disiplin itu. Jadi kalau dulu saya diajarin, jangan kita mau ditunggu orang, tapi kita harus nunggu orang. Itu mau sama siapapun ya, sama siapapun, sama alhamdulillahnya sampai sekarang ke bawah gitu, sampai sekarang ke bawah. Jadi bukan cerita saya sekarang waktu dulu sekarang di sini,
begini saya cerita begini. Oh dulu mau nggak begini, enggak. Jadi karena pengalaman saya di sana tetap begini, ya di sini pun begini. Berarti pengalaman memang kerja yang dari tempat kantor yang dulu terus sampai kantor yang terakhir pun itu dibawa. Nah cara ngadepin lu nih secara pribadi, ngadepin omong-omongan orang lah gitu, yang menurut lu mau ngejatuhin lu atau nggak enak lah menurut pandangan lu. Nah itu lu cara ngadepinnya gimana? Apa lu cukup doain atau gimana? Ya kalau doa mah pasti kok ya. Kalau doa mah pasti setiap malam. Atau lu cuek aja gimana? Ya sebenarnya cuek juga enggak. Kepikiran juga. Oh kita udah kerja rapi, bagus, masih begini juga. Kepikiran juga. Tapi di situ saya begini sih prinsip saya. Kalau kita punya skill, kita punya kemampuan di bidang kita, ya kalau ada orang miring-miring ngomong wajar lah. Namanya orang mah nggak ada semua yang positif. Nggak ada sempurnanya ya. Pasti aja kita begini, ada aja yang ini kan gitu. Nggak mau jadi tukang sampah, nggak mau jadi apapun gitu. Semua pasti ada ininya lah, ada positif negatifnya. Ya itu, ya kita dibilang cuek enggak, dia mikirin juga. Tapi ya udahlah, kita tunjukin aja kinerja kita. Sambil koreksi diri lah. Nah, kekurangan kita apa? Oh kita misalnya di sini kekurangan kita, ya udah kita perbaiki. Tapi kalau misalnya masih salah juga, ya udah kita serahin aja sama Allah. Ya Allah harus bagaimana kita, kan gitu. Ya kita udah begini salah, begitu salah ya. Kan gitu. Oke, thank you banget itu kita udah ngobrol udah lumayan panjang banget. Nah, mungkin terakhir buat lu ngasih tips teman-teman buat semangat kuliah walaupun kondisinya mungkin orang tua belum bisa ngebiayain, gimana caranya semangat buat bisa ngebiayain diri sendiri tetap semangat kuliah. Ya untuk teman-teman yang sekarang mungkin sebentar lagi akan menghadapi apa ya, sebentar lagi pasti lulus sekolahnya, terus orang tua nggak punya biaya untuk kuliahnya, ya kita bisa usahalah dengan cara ya apapun, namanya orang mau jualan, apalagi sekarang bisa ada online segala, kita bisa di situ lah. Ya sebenarnya kuliah itu penting, pendidikan penting, tapi pendidikan juga nggak harus misalnya kita lulusan ini kita harus jadi ini, nggak harus begitu. Kita pendidikan penting buat cara bergaul kita, cara bicara kita sama orang gitu. Lain Bang Romi, kalau orang yang maaf nih, bukannya saya ngejelekin orang yang nggak berpendidikan, kalau orang yang pernah belajar sekolah atau gimana itu beda sama cara komunikasinya gitu. Oke, thank you banget pokoknya nonton video ini. Betul, nanti ada tips-tips cara bergaulnya gimana, tetap semangat kuliahnya gimana. Nanti kita bikin lagi sesi khusus si Chandra gitu suruh nyanyi. Siap ya? Siap. Oke, thank you. Nah, buat yang suka video ini jangan lupa di like dan pencet subscribe, dan ingat di 1000 subscriber pertama kita bakal kasih 1 buah. Dan tetap pantengin terus dan support terus channel ini, Pal Andop Official. Oke, gua Tommy Ju, pamit, bye.